Apa yang Tuhan Yesus maksud dengan melakukan kehendak Bapa Surgawi? Tuhan Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang memanggilku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Matius 7 nomor 21. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa bukan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam kerajaan surga, dan hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan Allah yang bisa masuk. Lalu tahukah Anda apa artinya melakukan kehendak Tuhan Allah Bapa di sorga? Lukas 4:8 klik ikon ini untuk membuka halaman Rama Cetak. Konteks TB 1974 Hak Cipta. Sabda web Luke 4:8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Petik 2. AYT 2018. Lalu, Yesus menjawab, "Ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya kamu harus berbakti." TL 1954 Hak Cipta. Sabda web Luke 4:8. Maka jawab Yesus serta berkata kepadanya, "Adalah tersurat, bahwa wajiblah engkau sujud menyembah Allah Tuhanmu, dan beribadat hanya kepadanya sahaja." Bis 1985 Hak Cipta. Sabda web Luke 4:8. Yesus menjawab, "Di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah dia saja." TSI 2014. Yesus menjawabnya, "Pergi dari hadapanku, Satan. Di dalam kitab suci tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan dia sajalah yang harus kamu layani." Milk 2008. Dan sambil menanggapi, Yesus berkata kepadanya, "Nyala ke belakangku, hai Satan. Sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya engkau beribadah." Shalomir 2011. Isa menjawab, "Telah tertulis, sembahlah Allah, Tuhanmu, Tuhanku, dan hanya kepadanya sajalah kamu harus beribadah." AVB 2015. Tetapi Yesus menjawab, "Telah tersurat, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya sahaja engkau beribadat." Mungkin Anda akan berkata bahwa banyak membaca Alkitab, berdoa dan meninggalkan sesuatu dan mengorbankan diri demi Tuhan Yesus seharusnya adalah melakukan kehendak Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang memanggilku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Di hari itu akan banyak orang akan berkata kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, telah mengusir setan-setan demi namamu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi namamu, dan melakukan banyak mukjizat demi namamu juga?" Pada saat itu aku Yesus akan menyatakan kepada mereka para penyembahku, "Aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Siapa engkau? Aku tidak mengenalmu. Menyalah dari hadapanku, engkau semua pembuat kejahatan." Matius 7 nomor 21-23. Mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa mereka yang berdoa dan bekerja demi nama Tuhan Yesus adalah pelaku kejahatan? Karena itu bukan perintah Tuhan Yesus. Ini pasti mengingatkan kita pada orang-orang Farisi Rasul Paulus saat itu. Meskipun mereka melakukan perjalanan melintasi seluruh lautan dan daratan untuk mengajak orang supaya mengikuti ajarannya dan menjadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada Rasul Paulus itu sendiri. Memberitakan Injil palsu, membaca Alkitab karangan manusia dengan baik, berdiri di persimpangan jalan dan berdoa,
Tetapi mereka melakukan semua ini bukan untuk mengasihi dan menaati Tuhan Allah, tetapi untuk membawa orang-orang ke dalam kesesatan di hadapan mereka dan membiarkan orang-orang menyembah sesamanya manusia dan memuja mereka demi kedudukan mereka sendiri di dalam kehidupan kekal di neraka. Karena itu, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan melakukan pekerjaannya, sujud menyembah Tuhan Allah, mereka melihat banyak orang Yahudi yang mengikuti Tuhan Yesus demi mempertahankan kedudukan dan mata pencaharian mereka. Mereka tidak ragu-ragu bergabung dengan pemerintah Romawi untuk memakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, membunuh Tuhan Yesus yang katanya pencipta langit dan bumi. Padahal sesungguhnya Tuhan Yesus bukanlah sang pencipta langit dan bumi itu sendiri. Dan para tentara Romawi beserta Rasul Paulus dan para penyembah Yudas telah melakukan dosa yang mengerikan. Dan pada akhirnya mereka dikutuk oleh Tuhan Allah. Pikirkan tentang diri kita lagi. Meskipun kita bisa membaca Bible dan berdoa dan berkorban demi Tuhan Yesus di permukaan, kita masih bisa melakukan dosa dan melawan Tuhan Allah. Kita meninggalkan sesuatu dan mengorbankan diri demi Tuhan Yesus, bukan untuk mengasihi dan memuaskan Tuhan Allah, melainkan untuk mengadakan pertukaran dengan Tuhan Allah, dan dengan demikian bisa memasuki kerajaan surga dan mendapatkan imbalan. Bagaimana ini bisa dikatakan adalah melakukan kehendak Tuhan Allah? Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan melakukan kehendak Tuhan Allah? Tuhan Yesus berkata, engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap pikiranmu. Lukas 4 nomor 8. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Petik 2. Lalu, Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya kamu harus berbakti. Maka jawab Tuhan Yesus serta berkata kepada mereka, adalah tersurat, bahwa wajiblah engkau sujud menyembah Allah Tuhanmu, dan beribadat hanya kepadanya sahaja. Tuhan Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia saja. Tuhan Yesus menjawabnya, pergi dari hadapanku, Satan penyembah Yudas. Di dalam kitab suci tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan Dia sajalah yang harus kamu layani dan kamu sembah. Dan sambil menanggapi, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, enyalah ke belakangku, hai setan penyembah Yudas, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya engkau beribadah. Isa menjawab, telah tertulis, sembahlah Allah, Tuhanmu, dan Tuhanku, hanya kepadanya sajalah kamu harus beribadah. Tetapi Yesus menjawab, telah tersurat, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya sahaja engkau beribadat. Petik 2. Inilah perintah pertama dan yang terutama. Matius pukul 22:37-38 firman Tuhan Allah mengatakan, mereka yang benar-benar menaati kehendak Tuhan Allah mampu memuji Tuhan Allah dari hati mereka yang paling dalam, dan sepenuhnya menaati Tuhan Allah serta meninggalkan diri mereka sendiri. Dengan demikian mengasihi Tuhan Allah dengan hati yang tulus, tak terbagi menjadi dua apalagi tiga. Seperti itulah orang yang sempurna, dan itulah persisnya pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan, berniat untuk melakukannya, dan pekerjaan yang harus dilaksanakannya. Darinya dapat dilihat bahwa melakukan kehendak Bapa Surgawi terutama berarti kita benar-benar dapat mengasihi Tuhan Allah, menaati Tuhan Allah, dan memuaskan Tuhan Allah di dalam hati kita. Tidak hanya melihat penampilan lahiriah kita bahwa kita dapat banyak membaca Bible, berdoa dan mengikuti kebaktian, dan berkorban demi Tuhan Yesus, tetapi yang terpenting, tidak ada menyekutukan Tuhan Allah dengan apapun termasuk dengan Tuhan Anak Tuhan Roh,
dan berhala patung Bunda Maria ataupun patung Tuhan Yesus, dan transaksi atau tawar-menawar dengan Tuhan Allah di hati kita. Bahkan jika kita dihadapkan pada ujian dan kesengsaraan besar, kita tidak mengeluh tentang Tuhan Allah. Sebaliknya bisa menaati kedaulatan dan pengaturan Tuhan Allah, bukan membatalkan segala kehendak ketentuan Tuhan Allah, dan menjadi kesaksian bagi Tuhan Allah. Sama seperti Abraham yang benar-benar dapat menaati Tuhan Allah Bapa di sorga, dan mendengarkan firman Tuhan Allah Bapa di sorga. Ketika Tuhan Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan satu-satunya putra, Ishak, sebagai korban, dia tidak memberikan alasan apapun, dan dia dapat mengembalikan putranya kepada Tuhan Allah dengan tulus dan berdiri teguh dalam kesaksiannya bagi Tuhan Allah. Ini adalah melakukan kehendak Bapa Surgawi. Seperti Ayub, dia bisa mengikuti jalan Tuhan Allah, takut akan Tuhan Allah dan menjauhi kejahatan. Tidak pernah mengeluh tentang Tuhan Allah dalam ujian di mana dia kehilangan semua harta dan anak-anaknya. Dia tetap memuji nama Tuhan Allah Bapa di sorga, bukan memuji Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus hanyalah utusan Tuhan Bapa di sorga, berpegang teguh pada jalan Tuhan Allah, dan menjadi orang yang diperkenankan oleh Tuhan Allah. Mereka semua adalah orang-orang yang menerapkan firman Tuhan Allah, takut akan Tuhan Allah, dan menaati Tuhan Allah. Mereka telah memberikan kesaksian yang indah dan bergema kepada Tuhan Allah. Hanya orang-orang semacam itulah yang bisa dianggap melakukan kehendak Tuhan Allah Bapa di sorga. Jika Yesus Kristus adalah Allah Elohim Theos itu sendiri, mengapa dia berdoa kepada Allah Bapa yang di sorga? Yesus menjadi Tuhan setelah mati, lalu siapa yang mengangkatnya sebagai Tuhan? Apakah hanya persepsi pengikutnya saja? Apa yang membedakan Yesus dengan Nabi Isa? Mengapa Yesus disebut Tuhan? Apakah Yesus Kristus merupakan anak Tuhan atau ia adalah Tuhan itu sendiri? Ungkapkan misteri. Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, yang turun ke dalam rahim Maria. Dengan kata lain, Tuhan pencipta langit dan bumi telah turun ke bumi melalui perawan Maria, sehingga di langit sudah tidak ada lagi Tuhan, karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Lalu bagaimana ketika Tuhan Yesus dibunuh? Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi juga ikut mati? Ya, inilah rancunya pengarang kitab kekristenan. Jika Yesus adalah Tuhan itu sendiri, maka bertentangan dengan hakikat Tuhan Allah yang tidak serupa dengan makhluk apapun. Mengapa Tuhan Yesus memanggil Bapa Surgawi sebagai Tuhan Allah Bapa di sorga ketika berdoa? Saya cuma orang biasa dan bukan pendeta, tapi saya coba jawab ya sesuai teologi kekristenan yang saya paham. Sebelum kita memahami semua yang tertulis di Bible, kita harus paham dulu konsep ketuhanan yang benar. Karena kalau kita tidak paham itu, maka kita akan bingung dan tersesat dalam pencarian. Dalam perjanjian lama, konsep Tuhan adalah Esa yang berarti tunggal. Dengan kata lain, tunggal itu satu, bukan dua apalagi tiga. Sudah kenal perjanjian lama kah saudara? Saya kasih contoh ayat dalam Kejadian pukul 1:26. 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan isinya. Ayat ini menafsirkan bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan manusia adalah seperti rencana Allah, bukan Allah juga adalah manusia. Mengapa Tuhan Yesus memanggil Tuhan Bapa di surga sebagai Tuhan Allah, satu-satunya Tuhan yang benar? Jawaban Tuhan Yesus yang sangat masuk akal, namun kebanyakan orang mengingkarinya. Konsep hubungan antara Tuhan Allah dan manusia dalam kekristenan itu berbeda. Bila di kepercayaan lain, Tuhan itu digambarkan dengan sosok yang maha. Pokoknya manusia tuh kecil banget, nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan Allah. Makanya saya sering mendengar kalimat, layak nggak sih orang berdosa seperti saya?
sujud di hadapan Tuhan Allah. Tuhan Yesus berkata, "Bertobatlah engkau, karena kerajaan surga sudah dekat." Matius pukul 4:17. Bagaimana seharusnya orang Kristen bertobat sedangkan hukum Taurat telah dibatalkan oleh Rasul Paulus, sehingga tidak ada lagi hukum Taurat. Jadi kita umat Kristen bebas melakukan apa saja sesuka hati kita, sekehendak hati kita, karena hukum Taurat sudah tidak berarti lagi bagi kekristenan, sehingga selaras dengan kehendak iblis supaya kita semua umat Kristen masuk ke dalam neraka untuk menjadi teman iblis di neraka. Pertama, dia harus mendengar pemberitaan Injil yang benar, bukan Injil palsu karangan manusia para wartawan. Roma pukul 10:13-15. Sebab, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Allah, akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya Tuhan Allah, jika mereka tidak percaya kepada Dia Tuhan Allah? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan Allah, jika mereka tidak mendengar tentang Tuhan Allah? Bagaimana mereka mendengar tentang Tuhan Allah, jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan Tuhan Allah, jika mereka tidak mendengarkan Yesus yang telah diutus oleh Tuhan Allah? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Berita Injil yang benar akan memberitakan tentang pertobatan, dan beribadah menyembah hanya kepada Tuhan Allah sahaja. Apakah Yesus ada pada saat penciptaan dunia? Ayatnya di mana? Siapakah yang mencabut nyawa Yesus saat di tiang salib? Jika Yesus Tuhan, apakah Tuhan bisa mencabut nyawa Tuhan itu sendiri? Apakah perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pukul 4:19 menginspirasi orang Kristen saat ini? Siapa Tuhan umat Kristen sebelum Yesus? Apakah Tuhan Yesus telah datang untuk yang kedua kali? Bagaimana Anda mengenal Yesus saat kedatangannya, karena Dia datang seperti pencuri untuk kedua kali? Apa arti kiamat bagi Anda? Apakah Tuhan Yesus telah datang untuk yang kedua kali? Bagaimana Anda mengenal Yesus saat kedatangannya, karena Dia datang seperti pencuri untuk kedua kali? Apa arti kiamat bagi Anda? Apakah Tuhan Yesus telah datang untuk yang kedua kali? Belum. Bagaimana Anda mengetahui Yesus saat kedatangannya, karena Dia datang seperti pencuri untuk kedua kali? Yang dimaksud datang seperti pencuri adalah, Anda tidak tahu hari kedatangannya, bukan tidak mengetahui ketika Dia datang. Referensi: Lukas pukul 12:39. Tetapi, ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Wahyu 3:3b. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wah! Intinya Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Artinya memang benar babi itu haram, dan di dalam salib itu ada jin kafir. Mengapa Yesus dikatakan Tuhan? Sebab para penerjemah tidak tahu original teks sehingga menafsirkan asal-asalan dan merubah kata Tuhan menjadi Tuhan. Yesus Kristus Putra Maria dari Nazaret diyakini umat Kristen sebagai Tuhan, bukan Tuhan dari wujud fisik biologisnya sebagai manusia. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Allah tidak mungkin jadi Tuhan Sang Pencipta. Catat tuh, jika ada orang yang mengatakan manusia bisa menjadi Tuhan, itu bullshit, dusta. Dan juga jika ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi berubah menjadi manusia, itu sesat. Itu iblis, bukan manusia, yang mengatakan itu. Bilangan 23:3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan pukul 23:19. Ayat itu bisa bermakna,
Allah tidak identik dengan manusia yang adalah makhluk dengan tubuh jasmaninya. Ada bidat muncul di abad 2 Masehi disebut patripasianisme. Patri sama dengan Bapak, pasio sama dengan menderita, yang mengajarkan mungkin segala tindak tanduk Tuhan Yesus di dunia haruslah sesuai atau harus berdasarkan kehendak Tuhan Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus dunia merupakan pelaksana dari Tuhan Bapa di surga, bukan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Jika ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi itu sendiri, itu bidat sesat dan menyesatkan. Yesus itu Tuhan itu sendiri atau merupakan Tuhan utusan Bapa Tuhan di sorga. Orang yang berani menjawab kalau Yesus sudah datang, kurang mencermati isi dari Matius 24 nomor 3-36. Matius 24 nomor 3 ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ada dua hal yang ditanyakan oleh para murid Yesus. Tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tanda kesudahan dunia. Matius 24:4-28 menjawab tentang tanda-tanda kesudahan dunia kiamat. Matius pukul 24:29-36 menjawab, jika menurut kekristenan, manusia hanya diselamatkan oleh iman bukan perbuatan, maka mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa? Matius pukul 7:21. Bukankah ini adalah perbuatan? Orang yang sudah lahir baru pasti akan melakukan kehendak Bapa. Bagaimana orang bisa lahir baru? Itu hanya anugerah Allah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah sang pemberi tidak meminta imbalan, yang menerima tidak layak menerima. Keselamatan adalah anugerah yang Allah kerjakan dalam hati manusia. Hanya Allah yang bisa membuat manusia beriman kepadanya. Setelah lahir baru dan beriman pada Yesus, pastilah orang itu ada keinginan untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan melakukan kehendak Bapa untuk selamat, tapi melakukan kehendak Bapa karena sudah selamat. Mengapa Yesus harus menyembah Bapa jika dia percaya Bapa dan dia adalah satu? Adakah itu bermakna Yesus menyembah dirinya sendiri? Pada saat Yesus menjadi manusia, dia sudah sepenuhnya dalam wujud dan identitas manusia. Awalnya dia yang Tuhan, turun ke bumi, dilahirkan dari seorang manusia. Itulah sebabnya Alkitab mencatat dia sebagai anak manusia, dengan diberikan huruf besar. Tandanya dia bukan anak manusia pada umumnya. Mengapa Yesus harus turun dalam rupa manusia? Karena Yesus memang manusia dan bukan Tuhan. Tuhan Yesus turun ke dunia untuk melakukan misi penebusan dosa, sekaligus mencontohkan kepada manusia bagaimana seharusnya mereka hidup, menjadi terang, menjadi berkat dan menjadi contoh bagi sesamanya. Dalam hal ini, Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami, dalam artian dia sedang. Jika kerajaan surga ada di surga, mengapa Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa, Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu terjadilah di bumi, seperti di surga. Bagaimana dapat memahami itu? Kerajaan sorga, kerajaan Allah, kerajaan Kristus atau kerajaan dalam Alkitab ditujukan pada hal yang sama. Matius 3:2, Markus 9:1, Kolose pukul 1:13, 1 Korintus pukul 15:24. Agar kita mendapatkan pemahaman yang benar, dalam Alkitab kerajaan Allah, kerajaan sorga memiliki beberapa arti. Kerajaan Allah ditujukan pada kehendak Allah. Matius 6:9,10. Kerajaan sorga ditujukan pada gereja. Matius 16:18,19.
Kerajaan Allah ditujukan pada keselamatan. Markus pukul 10:23-27. Kerajaan sorga ditujukan pada sorga itu sendiri. Matius 25 nomor 34. Melalui 4 penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kerajaan sorga ada di dunia ini. Jika menurut kekristenan, manusia hanya diselamatkan oleh iman bukan perbuatan, maka mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa? Matius pukul 7:21. Bukankah ini adalah perbuatan? Makanya kalau mau belajar Kristen itu jangan setengah-setengah. Sini saya ajarin. Dibaca baik-baik, biar pintar. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus mengatakan bahwa iman semacam itu mati dan tidak menghasilkan keselamatan atau sesuatu yang baik. Yakobus pukul 2:14-16,20-24. Yakobus 2 Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Apakah semua hal adalah kehendak Allah? Betul, semua yang terjadi di dunia adalah kehendak Allah. Pilihan di dunianya ada pada diri Anda. Hasilnya sudah ditentukan secara hakikat. Karena pilihan ada di diri Anda, maka Anda tidak mempunyai celah sedikit pun untuk menyalahkan Allah atas hasil yang Anda dapat dari perbuatan Anda sendiri. Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Dan tidak ada yang tidak bisa dijelaskan dalam Islam sehingga akal dan logika manusia bisa menerima semua keadaan. Jika Yesus Kristus adalah Allah Elohim, mengapa dia berdoa kepada Allah Elohim? Yesus menjadi Tuhan setelah mati. Lalu siapa yang mengangkatnya sebagai Tuhan? Apakah hanya persepsi pengikutnya saja? Apa yang membedakan Yesus dengan Nabi Isa? Mengapa Yesus disebut Tuhan? Apakah Yesus Kristus merupakan anak Tuhan atau ia adalah Tuhan itu sendiri? Apakah Yesus ada pada saat penciptaan dunia? Ayatnya di mana? Siapakah yang mencabut nyawa Yesus saat di tiang salib? Jika Yesus Tuhan, apakah Tuhan bisa mencabut nyawa Tuhan itu sendiri? Apakah perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pukul 4:19 menginspirasi orang Kristen saat ini? Siapa Tuhan umat Kristen sebelum Yesus? Apakah Tuhan Yesus telah datang untuk yang kedua kali? Bagaimana Anda mengenal Yesus saat kedatangannya, karena dia datang seperti pencuri untuk kedua kali? Apa arti kiamat bagi Anda? Apakah Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus adalah satu Tuhan? Siapakah sebenarnya yang telah wafat dan kini disembah di tiang salib? Yesus atau Yudas murid Yesus? Mengapa Tuhan Yesus di akhir zaman ini dengan kedatangannya kembali menggunakan nama Tuhan yang Maha Kuasa? Apakah Tuhan Yesus sudah kembali? Apakah Anda tahu apa pekerjaan yang akan dilakukan Tuhan Yesus saat kembali lagi? Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. D. Ayat 2018. Lalu, Yesus menjawab, ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya kamu harus berbakti. Sabda web Lukas 4:8. Maka jawab Yesus serta berkata kepadanya, adalah tersurat, bahwa wajiblah engkau sujud menyembah Allah Tuhanmu, dan beribadat hanya kepadanya sahaja. Lukas 4:8. Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia saja. Yesus menjawabnya, pergi dari hadapanku, Satan. Di dalam kitab suci tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan Dia sajalah yang harus kamu layani. Dan sambil menanggapi, Tuhan Yesus berkata kepadanya, menyalah ke belakangku, hai Satan. Sebab telah tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepadanya engkau beribadah. Shalamir 2011. Isa menjawab, telah tertulis, sembahlah Allah, Tuhanmu, dan hanya kepadanya sajalah kamu harus beribadah. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, telah tersurat, hendaklah engkau menyembah Tuhan, Allahmu, dan kepadanya sahaja engkau beribadat. Petik 2. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus, supaya kita melakukan kehendak Bapa di sorga, yaitu menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja, sebab hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Tuhan Allah utus. Jadi, hidup yang kekal itu ialah hanya mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Tuhan Allah utus, bukan mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri.